Saatnya gue baca salah satu feedback dari kalian, yaitu dari ya kan? Kak, aku kadang sulit buat menyeimbangkan antara akhirat dan duniawi. Kalau aku lagi belajar tentang hal duniawi, aku ngerasa harusnya aku belajar tentang akhirat. Dan akhirnya ngerasa bersalah. Dan berhenti belajar tentang duniawi. Tapi tentang akhirat pun aku malah gak jalan juga. Jadi aku apresiasi kejujuran lo ya kan. Yang mana akhirnya lu gak belajar tentang dunia, lu gak belajar tentang akhirat, lah terus ngapain? Come on. Oke, tenang aja. Sebenarnya ini masih ada kaitannya dengan episode yang lalu, dimana gue akan bilang bahwa ketika lo pengen dikejar dunia ya, biar dunia itu datang kepadamu dengan hina. Caranya adalah dengan menentukan goalmu adalah akhirat. Buat teman-teman yang masih dilema memilih ya kan, gue harus pilih yang mana nih, dunia atau akhirat nih, so come closer. Assalamualaikum, gimana kabar lo? Alhamdulillah. Apakah lo lagi ngerasa kesepian atau sendirian? Kenalin, gue Ria Marliana, teman healing lo di podcast Self Healing. Di sini kita bakal ngobrol bagaimana sih belajar berdamai dengan luka, tentu aja atas izin Allah SWT. Semoga Allah sembuhkan lukamu, ringankan bebanmu, dan kuatkan hatimu. Sebenarnya bukan hal baru ya ketika kita tuh masih mempertentangkan antara dunia dan akhirat. Itu sebenarnya misconception ya, misconception lah, konsep yang salah ketika kita menganggap bahwa akhirat dan dunia itu berbeda. Ketika lo memisahkan antara dunia sendiri, akhirat sendiri, itu pemikiran sekularisme namanya. Yang namanya akhirat, ilmu tentang akhirat, ilmu tentang agama, itu modal kita hidup. Jadi semua hal yang lo pelajari di dunia ini, jadi kayak misalkan kita belajar tentang Al-Baqarah sesederhana aja 216. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Dalam waktu kurang dari semenit kita itu bisa tahu tentang ayat itu. Kita paham lah, oke lah kita paham. Tapi penggunaan dari ayat itu sampai akhir hayat. Jadi ketika kita menemui hal yang gak kita sukai, contohnya musibah, naudzubillah min dzalik, kegagalan yang menurut kacamata dunia adalah kegagalan, tapi ketika kita baca ayat itu sebagai penenang hidup loh. Jadi gak mungkin lo hidup di dunia dengan tenang tanpa modal pengetahuan akhirat. Itu pertama. Terus yang kedua, segala sesuatu di dunia ini yang lo lakuin itu bisa jadi ladang ibadah, bisa jadi ladang akhirat. Sederhana aja, lo minum ya, lo ngucap bismillah, itu jadi ladang pahala, itu mengingatkan lo kepada Allah. Lo makan, lo merenung bahwa ketika lo makan, ya Allah terima kasih ya udah dikasih makan, terima kasih masih dikasih kesempatan makan, makasih udah dikasih kesempatan hidup. Banyak orang lain di Palestina misalkan, di Gaza, yang kesulitan untuk makan. Di situ tambah cinta lo, tambah iman lo, tambah koneksi lo sama Allah, tambah komunikasi lo sama Allah. Itu jadi ladang ibadah. Jadi menurut gua di usia sudah setua ini ya kan, gak bisa lu pisahin keduanya. Lu hidup sendiri, dunia sendiri, akhirat sendiri, gak bisa, karena keduanya itu saling berkaitan. Tanpa akhirat lu gak bisa hidup tenang di dunia, tanpa dunia lu gak bisa nabung buat akhirat. Jadi saran gua, apapun peran lo saat ini, entah lu student, lu guru, ya lakuin sesuai job desk lo gitu. Tapi ingat, niatkan itu mencari ridho Allah, karena namanya belajar itu ibadah ya kan. Yo ada lo ayat tentang belajar, ngedalil tentang belajar, nggak tahu kan lo? Belajar sama-sama ustadz. Cari di YouTube. Zaman sekarang sesimpel itu, semudah itu. Lalu yang kedua, mau nggak mau, namanya jiwa lo itu punya hak. Haknya jiwa adalah apa? Mendapatkan ilmu. Ilmu tentang makanan jiwa itu apa? Ya, ilmu tentang akhirat, ilmu tentang Allah. Gak usah yang panjang-panjang lah, yang 15 menit, 30 menit kajian. Cari ustadz yang memang sesuai sama mazhab lo, yang lu senang sama stylenya, yang sesuai sunnah Nabi, ya kan? Kalau bisa sebulan sekali datang ke pengajian offline. Apalagi teman-teman di Jabodetabek, di kota-kota besar itu mudah aksesnya. Ini sesederhana lu memanage waktu lo. Gue misalkan gue kerja
dari jam 8 sampai jam 5 sore, katakanlah ya, katakanlah. Atau lu deh, kan banyak tuh teman-teman di sini yang seperti itu. Bagaimana lu bisa memanage waktu sehingga lu masih tetap bisa olahraga? Kan gitu ya. Nah cuman memang olahraga ini adalah untuk menjaga imun tubuh lo. Sedangkan akhirat adalah imun jiwa kamu. Selain juga pasti pahala lah ya. Tapi minimal ini tentang imun jiwa lo atau iman jiwa lo. Ini tentang bagaimana lo memanage waktu lo. Jangan sampai lo overwhelm. Overwhelm tuh kayak pusing sendiri di pikiran gitu loh. Lagi di depan laptop misalkan ngerjain tugas, lo ngerasa bersalah. Aduh harusnya gue pengajian gitu kan. Nah begitu di pengajian lo malah merasa bersalah. Harusnya gue di depan laptop ngerjain tugas. Itu kan berarti kita gak bisa present. Kita gak bisa manage waktu aja. Jadi manage waktu lo, buat schedule yang jelas. Buat schedule yang jelas, buat prioritas ya kan. Contohnya misalkan waktu lo untuk ngaji, misalkan di bulan ini, ya udah prioritasin untuk ngaji. Terus ketika lo harus belajar dunia, ya udah belajar tentang dunia, nggak usah mikir yang macam-macam. Pikiran lo itu fokusin ke apa yang lo hadapin saat ini. Nah banyak teman-teman zaman sekarang itu sesulit itu untuk bisa fokus karena apa? Distraksi. Apa distraksinya? TikTok, Reels, Instagram, dan nggak berasa kita udah 3 jam scrolling. Ketika scrolling, dikasih info terus akhirnya nikmat. Jadi mager mau bangun. Kita cuma berkecamuk di pikiran doang. Itu PR zaman sekarang men. Memang awalnya harus dipaksain, tapi akan ada masa dimana lu tuh menikmati kedisiplinan lo. Jadi ketika gue lagi dumbbell, ya udah pikirannya di dumbbell gitu loh. Nge-gym ya nge-gym gitu. Nggak terus nge-gym kita mikirin makanan di rumah kayak mana. Enggak, siapin dulu semuanya. Selesaiin dulu semuanya di rumah udah oke. Gue bisa dengan tenang untuk melaksanakan apa olahraga. Dulu pas awal-awal memang keteteran, kayak agak apa ya, kaget ya, shock culture gitu kan. Karena biasa rebahan. Sekarang begitu udah gue telatenin lebih dari 3 bulan untuk dumbbell workout, itu kayak kehilangan sesuatu. Ketika nggak ngedumbbell, nggak workout, itu kayak ada yang hilang gitu. Tips yang paling mendasar adalah bahwa apa sih tujuan lo hidup di dunia ini. Jadi setiap peran kita di dunia ini itu tujuannya untuk satu, dapetin ridho Allah. Dapetin ridho Allah gimana caranya? Ya takwa, sesuai prosedur aja hidup itu gitu. Kalau misalkan lo kerja dunia misalkan ya, dari akadnya dari jam 8 sampai jam 5, ya udah berarti lo harus amanah di jam 8 sampai jam 5 lo harus kerja. Harus optimal lah di kerjaan lo. Itu juga ibadah. Ketika lo dapat duit, lo prioritaskan untuk menyekolahkan anak-anak lo, ya kan? Lo membagi keuangan atau manage keuangan lo biar anak-anak lo bisa sekolah. Itu juga ibadah. Lo ibu rumah tangga gitu ya, lo menjaga rumah, ya kan? Merawat anak. Itu juga ibadah. Jadi nggak ada yang namanya kita tuh misah-misahin antara dunia sama akhirat. Itu dulu sih menurut gue. Jadi kalau tujuan hidup lo adalah mencari ridho Allah, so nggak ada tuh yang namanya duniawi lagi. Semua yang lo lakuin itu adalah dimensi akhirat. La haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya jadi orang baik itu pasti tenang. Kalau nggak percaya silakan. Jadi orang baik itu pasti tenang dan cenderung mudah menerima dan mengatasi berbagai persoalan kehidupan. Jadi apapun Anda, kita, silahkan. Mau jadi pejabat, boleh. Mau jadi pengusaha, bagus. Mau jadi ulama, silahkan. Jadi atlet, silahkan. Jadi apapun yang Allah titipkan kepada kita, prinsipnya jadi orang baik. Minimal kebaikan itu akan memberikan ketenangan pada diri kita. Dan ketenangan itu yang mahal. Nah, orang baik itu cenderung tenang. Jadi kalau ingin tenang, jadi orang baik. Apapun yang Allah titipkan kepada kita, nanti pulangnya pun tenang karena baik. Ya, pulangnya pun tenang karena apa? Baik. Makanya panggilan jiwanya jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa yang tenang. Pertanyaannya, apakah setiap yang dipanggil itu tenang? Jangan-jangan sekarang sedang merasa tidak tenang kan? Halo?
Siap gak kalau dipanggil malam ini? Oh, sedang gak tenang. Ini artinya masih butuh amalan ya.